Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kembali lagi ke Roti Manis. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Di episode yang sebelumnya kita belajar tentang worship. Sekarang masuk ke worship part 2. Kita belajar bahwa ternyata worship itu bukanlah sesuatu yang keluar dari luar, tapi dari dalam keluar. Dan worship bukanlah sebuah pertunjukan, tapi worship adalah sebuah hubungan antara kita sama Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar worship part yang kedua. Kita hari ini akan belajar dari setiap huruf yang ada di dalam arti kata worship. Yang pertama kita akan mulai dari W atau W. W stands for whom. Dengar baik. Siapa yang kita sembah jauh lebih penting daripada di mana dan cara yang kita sembah. Saya ulang lagi ya. Siapa yang kita sembah jauh lebih penting daripada bagaimana cara dan di mana kita menyembah. Suatu ketika saya sedang melayani di sebuah pedalaman di Kalimantan namanya Entikong. Nah, di situ nggak ada listrik, nggak ada signal. Bahkan untuk menuju Entikong itu perjalanan dari Pontianak itu kira-kira 10 sampai 11 jam. Jauh sekali. Nggak ada listrik. Jadi mesti pakai genset waktu itu. Nah, di tengah-tengah penyembahan atau tengah sedang puji-pujian waktu itu tiba-tiba mati listriknya. Nah, kita bingung. Biasanya orang-orang Kristen kan kalau kejadian gini mikir gini, wah ada kuasa jahat apa nih gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata memang gensetnya aja lupa diisi solarnya. Gitu loh. Panitianya lupa isi solarnya. Nah, tapi Anda tahu enggak? Waktu semuanya sedang heboh, setelah lewat kejadian itu, kita penyembahan cuma pakai gitar aja.
Waktu itu plan pakai gitar aja. Tapi kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan lebih nyata waktu menyembah dalam sebuah kesederhanaan. Kalau hari ini saudara-saudara semua menyembah Tuhan di gereja jauh lebih kusyuk daripada di rumah, berarti maaf, Anda menyembah Tuhan dengan fasilitas. Jangan sampai fasilitas menjadi alasan utama buat kita menyembah Tuhan. Harusnya dimanapun kita menyembah Tuhan, fokusnya satu, yaitu Tuhan kita. Karena cara dan dimananya itu harusnya sama aja. Karena fokus kita adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang kedua, O stand for offering. Ya, O stand for offering. Orang-orang di perjanjian lama zaman itu, mereka datang masuk ke rumah Tuhan atau bahkan minta pengampunan dosa, mereka tuh harus ada korban bakaran, ya. Mereka harus memberikan korban bakaran. Nah, tapi pertanyaannya kenapa sekarang kita nggak perlu lagi lakukan itu semua? Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan semua korban bakaran itu dengan dirinya sendiri. Itu tertulis di Ibrani pasal 13. Nah, tapi sekarang Tuhan juga minta tetap persembahan, tapi bukan persembahan yang udah mati seperti itu, tapi persembahan yang hidup. Yaitu siapa? Saya dan saudara-saudara semua. Kita buka sama-sama Roma pasal 12 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa nih? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan udah gak minta lagi tuh korban bakaran yang udah mati. Tapi Tuhan minta persembahan yang hidup. Which is siapa? Saya dan Anda semuanya. Persembahan hidup kita. Hidup kita yang kita sembahkan buat Tuhan. Supaya hidup kita menjadi sebuah alat kemuliaan Tuhan yang dipakai Tuhan kemana-mana. Dan lewat kehidupan kita, nama Tuhan bisa dimuliakan. Kita lanjut ke R. R stand for revelation. Dengar baik. Tanpa pewahyuan, dengar baik. Tanpa pewahyuan Tuhan, penyembahan hanyalah sebuah ritual. Tanpa pewahyuan Tuhan, penyembahan hanya sebuah ritual. Makanya penting banget waktu kita melakukan apa yang kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, dengar ini. You have to know why we do what we do. Kalau kita mau melakukan apapun, kita mesti tahu alasannya. Karena kalau kita nggak tahu alasannya, percayalah yang kita lakukan semuanya akan sia-sia. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa ternyata penyembahan kita, doa kita, dan kebaktian kita itu bukanlah sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Percaya deh, kalau saudara-saudara semua datang dengan paksaan atau rasa ini kewajiban, waktu saudara-saudara lagi nggak mau, Anda pasti akan malas-malesan. Tapi milikilah rasa butuh. Butuh menyembah, butuh kebaktian, butuh berdoa, butuh pelayanan. Kalau Anda merasa butuh, Anda gak bakal pernah rasa yang namanya malas untuk melakukan semuanya. Saya harap hari ini bisa bantu saudara-saudara semua. Kita baru sampai R nih. Kita akan lanjut ke episode berikutnya untuk worship part yang ke-3. God bless you.